semua yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan itu benar-benar karena Allah, baru dia bisa mendapatkan itu. Tapi kalau dia masih ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dilakukan itu masih ada terselip di situ karena duit, karena manusia, karena ingin dipuji oleh manusia, popularitas, hancur istiqomahnya. Makanya kata Allah, orang yang benar-benar istiqomah walaupun dia diuji, ya, dia tetap istiqomah. Istiqomah itu bagaikan karang di lautan, dihempas ombak pun dia tak akan hancur, tak akan bergoyang dia. Kita dalam hidup ini dapat ujian, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Sekarang terpikir di benak kita, ya Allah, semua perintah-Mu telah Hamba kerjakan, semua larangan-Mu telah Hamba jauhi, tapi kenapa hidup Hamba begini aja? Rajin ibadah, tapi hidupnya susah, akhirnya goyah, hilang istiqomah. Itu siapa itu tak sholat, tak pernah ke masjid, kaya raya dia. Saya setiap hari ke masjid berjamaah, hidup saya begini-begini aja, goyang istiqomah. Lalu dipertanyakan, karena siapa kau sholat? Untuk siapa sholat? Apakah engkau sholat ingin mencari kaya? Maka apabila sholatmu ingin menjadi orang kaya, tak benar sholat itu. Diuji istiqomah kita. Ketika dapat musibah dan ibadah, ya, atau ada yang ketika mendapatkan kekayaan, rajin ibadah, macam-macam. Di situ diuji istiqomah. Makanya istiqomah itu tidak mudah. Ibnu Taimiyah mengatakan, al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bayangkan Pak, mungkin kita kalau berbicara karamah, yang punya karamah itu biasanya wali-wali Allah. Kalau kita ini, apalagi seperti saya, tidak ada punya apa-apa, ada punya karamah. Tapi kadang orang kalau punya karamah itu bangga, apalagi kalau dikatakan wali, ya. Kalau dikatakan sekedar wali aja, wali murid, mungkin kita masuk, ya. Wali kelas, ya. Tapi kalau wali Allah itu, kalau saya belum lagi. Jadi kata Ibnu Taimiyah, istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu tandanya istiqomah itu berat. Jangankan 1000 karamah, 1 karamah aja kita dapat, itu luar biasa. Nah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Apa contoh karamah itu? Para wali itu karena ketaatannya kepada Allah, dia bisa membaca watak seseorang. Orang yang baru dia jumpa seperti sekarang ini, saya baru jumpa dengan bapak, saya bisa baca watak bapak. Bapaknya orangnya suka bersahabat dengan orang lain. Bapak ini tak mau banyak cerita. Dia pengen mengajak sahabat-sahabatnya itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itu contoh.
teras bapak yang sebelahnya lagi misalnya, dia asal duduk dengan teman-temannya suka ceritakan orang atau karawah itu dia bisa mengetahui 1 tahun kejadian yang akan terjadi 1 tahun kemudian. Ada wali Allah yang seperti itu. Bahkan waktu terjadi tsunami kemarin, ada yang mengatakan ini akan terjadi sesuatu peristiwa besar. Ternyata benar, terjadi tsunami. Seperti wali-wali Allah yang lain, begitu datang tamu, dilihat makanan itu sedikit, tapi ketika dihidangkan ternyata cukup dimakan untuk beramai-ramai. Ada yang wali itu kalau ditengok dia tak punya duit, tapi begitu ada orang yang butuh duitnya, ada aja duit. Seperti Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan guru tarikat itu, ketika dia didatangi oleh jemaah yang ramai sekali, ya kan, untuk makan, para muridnya itu dah gelisah risau bagaimana mau beri makan orang seramai. Makanan kita cuma ada segini, kemudian letak dalam sebuah bakul, letakkan makan itu dalam, begitu dikeluarkan cukup semua dapat bagian. Dan mau pulang jemaahnya ini tak ada ongkos duit mau pulang, entah dari mana, di dalam kantong itu ada yang hasil duit ongkos mau pulang. Akhirnya apa? Karena sering terjadi seperti itu, difitnahlah bahwasanya beliau itu membuat uang palsu, cetak uang palsu. Karena difitnah beliau berangkat ke Malaysia. Akhirnya apa? Daerah tempat beliau mengajar itu di Babusalam kan, Langkat Medan, pertanian minyak di situ yang biasanya banyak. Saat beliau berada di situ, setelah beliau meninggalkan tempat itu, pertanian gagal, minyak pun tak keluar. Lama-lama pikir ini karena karomahnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Akhirnya beliau diminta untuk kembali. Begitu beliau datang ke Babusalam Langkat itu, kembali pertanian subur, minyak pun keluar. Sampai sekarang kampung itu menjadi kampung berkah, kampung karomah. Sudah 102 tahun beliau meninggal, tapi masih tetap dijaga. Dan setiap hari dikunjungi, itu turun-temurun zuriat beliau yang melanjutkan pengajian tarikat sampai sekarang 102 tahun. Saya kebetulan 10 hari di situ, ya. Tak pernah mendengarkan suara musik. 10 hari saya di situ tak pernah mendengarkan di kampung itu suara musik. Paling jam-jam mau sholat itu jam 11 itu sudah mulai dengarkan munajat Syekh Abdul Wahab Rokan. Kegiatan orang di situ tak lain hanya berzikir. Orang kampung di situ memang sudah terbiasa tidak mendengarkan suara musik sampai sekarang. Kalau sudah datang waktu 1 tahun sekali itu haul namanya, subhanallah, saya baru melihat kampung yang seperti itu, beribu manusia. Malam itu pada tidurnya di tanah aja, beralaskan tikar, tapi tak ada yang sakit, tak ada anak-anak yang menangis di situ.
Bahkan di situ kan banyak kuburan para guru, ya, para syekh, turunan daripada Syekh Abdul Wahab. Bahkan ada yang tinggal di samping kuburan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fahtafat minhu مثل حسنك ما